Pagi itu seharusnya kami berangkat umroh bersama. Tapi saat aku menemukan amplop coklat berisi dokumen umroh untuk 2 orang, foto perempuan di dokumen itu bukanlah aku. Suamiku berencana membawa selingkuhannya ke Tanah Suci. Pakai namaku, pakai uangku. Dia pikir aku tidak akan tahu. Dia salah besar. Karena saat mereka berdua sudah sampai di bandara, siap boarding, aku sudah menyiapkan jebakan yang akan membuat mereka tidak pernah melupakan hari itu seumur hidup mereka. Halo semuanya, selamat datang di channel Aida Bercerita, tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar, dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, Alia Permata sedang membereskan lemari pakaian di kamar tidur utama rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Perempuan berusia 32 tahun itu berencana menyortir pakaian untuk disumbangkan. Tangannya meraih tumpukan kemeja suaminya, Raka Wijaya, yang sudah jarang dipakai. Saat mengangkat beberapa kemeja, sesuatu jatuh dari balik lemari. Sebuah amplop coklat tebal terselip di celah sempit antara lemari dan dinding. Alia mengerutkan kening. Amplop itu terlihat baru, tidak berdebu seperti barang yang lama tersimpan. Dengan perasaan aneh, Alia membuka amplop tersebut. Isinya membuat jantungnya berhenti sejenak. Dokumen perjalanan umroh untuk 2 orang. Nama yang tertera adalah Raka Wijaya dan Alia Permata Wijaya. Tanggal keberangkatan 3 hari lagi, tanggal 15 Desember. Paket perjalanan VIP dengan harga 45 juta rupiah untuk 2 orang. Alia terduduk di tepi ranjang, membaca setiap detail dokumen itu. Yang membuatnya tercengang bukan hanya karena tidak pernah diajak diskusi soal rencana umroh ini, tetapi foto perempuan yang terlampir di dokumen atas nama Alia Permata Wijaya bukanlah dirinya. Perempuan dalam foto itu jauh lebih muda, mungkin sekitar pertengahan 20 tahunan, dengan rambut panjang terurai dan senyum manis yang dibuat-buat. Tangan Alia gemetar memegang dokumen itu. Pikirannya berputar cepat, mengingat-ingat kejadian 2 minggu terakhir. Raka memang sering pulang malam dengan alasan meeting klien. Beberapa kali Alia mencium aroma parfum perempuan yang menempel di kemeja suaminya. Parfum dengan aroma bunga yang manis, bukan tipe parfum yang biasa Alia pakai. Alia mengambil ponselnya dan membuka kalender. Tanggal 15 Desember. 3 hari lagi. Dia mengingat percakapan mereka seminggu yang lalu saat makan malam. Raka bilang ada dinas ke Malaysia selama seminggu untuk proyek besar. Alia sempat menawarkan diri ikut, tapi Raka menolak dengan alasan jadwal padat dan pertemuan bisnis yang menegangkan. Bohong. Semuanya bohong. Alia bangkit dan mulai memeriksa dokumen lainnya di dalam amplop. Ada itinerari lengkap perjalanan umroh selama 9 hari, daftar hotel di Mekah dan Madinah, voucher makan, dan yang paling menyakitkan adalah formulir pendaftaran yang ditandatangani Raka dengan nama istri tercantum Alia Permata Wijaya. Padang foto yang dilampirkan jelas bukan dirinya. Sebagai pengusaha fashion online yang sukses dengan omzet ratusan juta per bulan, Alia bukan perempuan bodoh yang mudah dibohongi. Dia membangun bisnisnya dari nol. Dari modal 5 juta rupiah hasil tabungan sendiri menjadi bisnis dengan puluhan karyawan dan omzet miliaran per tahun. Alia tahu betul cara membaca situasi dan menganalisis masalah. Dan saat ini, masalahnya sangat jelas. Suaminya berencana membawa perempuan lain umroh, menggunakan namanya, dan kemungkinan besar menggunakan uangnya juga. Alia mengambil laptop dan membuka aplikasi perbankan. Sebagai pemilik bisnis, dia punya akses ke semua rekening, termasuk rekening gabungan dengan Raka. Matanya menyisir setiap transaksi dalam 2 bulan terakhir. Dan dia menemukannya. Transfer sebesar 45 juta rupiah ke rekening atas nama travel umroh Al Mabrur, 10 hari yang lalu. 45 juta. Persis dengan harga paket umroh yang tertera di dokumen. Alia menutup laptop dengan pelan.
Emosinya bergolak, campuran antara marah, sakit hati, dan perasaan dikhianati yang luar biasa dalam. Tapi dia tidak menangis. Alia sudah melewati fase menangisi masalah. Sekarang, dia dalam fase menyelesaikan masalah. Malam harinya, Raka pulang sekitar pukul 9. Wajahnya terlihat lelah tapi ada semburat kegembiraan yang tidak biasa. Alia menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Bahkan sudah menyiapkan makan malam kesukaan Raka. Nasi goreng seafood dengan telur mata sapi. Wah, nasi goreng nih. Makasih ya sayang, kata Raka sambil mencium kening Alia. Alia tersenyum manis. Sama-sama. Kamu pasti capek ya hari ini. Iya lumayan. Proyek Malaysia ini bikin pusing kepala. Besok lusa aku harus berangkat. Kayaknya seminggu di sana. Jawab Raka sambil melahap nasi gorengnya. Oh iya, kapan tepatnya kamu berangkat? Tanya Alia dengan nada santai. Tanggal 15 pagi. Penerbangan jam 7 pagi. Jadi aku harus berangkat dari rumah jam 4:30. Alia mengangguk sambil tersenyum. Di dalam hatinya, dia menghitung. 3 hari lagi. 3 hari untuk menyusun rencana yang sempurna. Setelah Raka selesai makan dan masuk kamar mandi, Alia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Sarah, teman sekaligus pengacaranya. Sar, aku butuh konsultasi mendesak besok. Bisa ketemu jam 10 pagi di kantor kamu. Balasan Sarah cepat masuk. Bisa. Ada masalah apa? Alia mengetik dengan cepat. Masalah besar. Akan aku ceritakan besok. Tolong siapkan dokumen tentang hak istri atas aset gabungan dan fraud perbankan. Siap. Sampai besok. Malam itu, Alia berbaring di samping Raka yang sudah tertidur pulas. Matanya menatap langit-langit kamar. Pikirannya bekerja cepat, menyusun setiap detail rencana. Dia tidak akan berteriak, tidak akan membuat drama, tidak akan memukul atau mencaci maki. Alia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Dia akan membuat Raka dan perempuan itu merasakan puncak harapan, lalu melemparkan mereka ke dalam jurang kehancuran di saat yang paling sempurna. Di bandara, di depan petugas, di depan semua orang. Alia tersenyum tipis dalam kegelapan. Besok, dia akan mulai menggerakkan bidak-bidaknya. Dan 3 hari lagi, pertunjukan yang sesungguhnya akan dimulai. Pagi berikutnya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Dia menyiapkan sarapan untuk Raka seperti tidak terjadi apa-apa. Telur dadar, roti panggang, dan kopi susu hangat. Raka tampak terkejut melihat istrinya yang sudah rapi dengan setelan bisnis kasual di pagi hari. Kamu ada meeting pagi? Tanya Raka sambil menyeruput kopinya. Iya, ada urusan dengan supplier baru. Mungkin siang baru pulang. Jawab Alia sambil tersenyum. Kamu hari ini gimana? Biasa. Ke kantor. Besok lusa kan aku mau ke Malaysia. Jadi hari ini harus selesain beberapa laporan dulu. Alia mengangguk. Semangat ya. Aku doakan lancar semua urusannya. Setelah Raka berangkat kerja, Alia segera menuju kantor pengacaranya di kawasan Kuningan. Sarah Wulandari, perempuan berusia 35 tahun yang sudah menjadi teman dekatnya sejak kuliah, menyambutnya dengan wajah serius. Ceritakan semuanya, kata Sarah begitu mereka duduk di ruang meeting pribadinya. Alia mengeluarkan amplop coklat berisi dokumen umroh dan menunjukkan bukti transfer dari rekening gabungan mereka. Sarah membaca dengan seksama, sesekali mengerutkan kening. Ini jelas fraud identitas, kata Sarah. Dia pakai namamu tapi fotonya orang lain. Kalau untuk penerbangan internasional, ini bisa jadi masalah hukum serius. Aku tahu. Makanya aku kesini. Aku mau tanya, apa yang bisa aku lakukan secara legal? Sarah membuka laptopnya dan mulai mengetik. Pertama, kamu punya hak penuh untuk memblokir akses ke rekening gabungan karena ada indikasi penyalahgunaan dana. Kedua, kamu bisa melaporkan fraud identitas ini ke pihak bandara dan imigrasi. Ketiga, semua bukti ini cukup kuat kalau nanti kamu mau proses perceraian dengan tuntutan. Alia mengangguk pelan. Aku belum mau sampai perceraian dulu. Aku mau mereka merasakan akibat perbuatannya.
Aku mau mereka malu di depan umum. Sarah tersenyum tipis. Kamu mau mainkan mereka sampai hari keberangkatan. Tepat sekali. Oke, ini yang akan kita lakukan. Sarah mulai menjelaskan. Hari ini kita siapkan surat kuasa untuk pemblokiran rekening. Aku akan koordinasi dengan bank, tapi pemblokiran baru dilakukan tepat pada hari keberangkatan mereka, sekitar jam 5 pagi. Kita juga perlu laporan ke pihak bandara tentang fraud identitas. Alia mengeluarkan ponselnya dan membuka foto dirinya bersama kartu tanda penduduk. Ini foto aku yang asli. Jelas beda dengan foto di dokumen umroh itu. Sempurna. Aku akan buat laporan resmi ke pihak keamanan Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan melakukan pengecekan ekstra ketat saat proses imigrasi. Setelah pertemuan dengan Sarah, Alia menuju tokonya di kawasan Tanah Abang. Dia punya gudang sekaligus kantor kecil di sana untuk mengurus bisnis fashion online-nya. Asisten pribadinya, Dina, sudah menunggu dengan laporan penjualan minggu ini. Bu Alia, ada yang mau saya tanyakan, kata Dina setelah briefing selesai. Ibu terlihat beda hari ini. Ada masalah? Alia tersenyum. Dina memang asistennya yang paling peka. Tidak apa-apa, Din. Cuma ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. 3 hari lagi, mungkin aku akan fokus ke urusan itu. Kamu bisa handle toko sendirian kan? Tentu, Bu. Ibu tenang saja. Siang harinya, Alia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia menghubungi travel umroh Al-Mabrur dengan berpura-pura menjadi asisten Raka. Selamat siang. Saya Dina dari kantor Bapak Raka Wijaya. Saya mau konfirmasi jadwal keberangkatan umroh tanggal 15 Desember. Kata Alia dengan suara yang sedikit dibuat-buat. Oh iya Mbak, tunggu sebentar saya cek. Jawab operator travel. Terdengar suara ketikan keyboard. Sudah kami cek Mbak. Keberangkatan tanggal 15 Desember. Penerbangan jam 7 pagi dari Terminal 3 Soekarno-Hatta. Atas nama Bapak Raka Wijaya dan Ibu Alia Permata Wijaya. Untuk pembayarannya sudah lunas Pak? Belum Mbak. Masih ada sisa pelunasan 20 juta rupiah. Paling lambat harus dibayar hari Jumat besok. Sehari sebelum keberangkatan. Kalau tidak, kami tidak bisa proses boarding. Alia mencatat informasi itu dengan seksama. Baik Pak, terima kasih informasinya. Sama-sama Mbak. Oh iya, dokumen paspor dan foto sudah lengkap ya. Tinggal pelunasan saja. Setelah menutup telepon, Alia tersenyum puas. Jadi rencana Raka adalah melunasi pembayaran sehari sebelum keberangkatan. 20 juta rupiah. Uang yang akan dia ambil dari rekening gabungan mereka. Alia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Saldo rekening gabungan mereka saat ini adalah 150 juta rupiah. Sebagian besar adalah uang dari keuntungan bisnis Alia sendiri. Raka memang bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan swasta dengan gaji sekitar 25 juta per bulan. Tapi sebagian besar kebutuhan rumah tangga ditanggung dari penghasilan Alia yang jauh lebih besar. Dan sekarang, Raka berani menggunakan uang itu untuk bersenang-senang dengan perempuan lain. Bahkan untuk ibadah yang seharusnya suci. Alia menutup ponselnya dan menatap keluar jendela tokonya. Jalanan Tanah Abang ramai seperti biasa. Pedagang berlalu lalang. Pembeli berkerumun di setiap sudut. Hidup terus berjalan. Sementara dia harus menghadapi pengkhianatan dari orang yang paling dia percaya. Tapi Alia tidak akan hancur. Dia tidak akan menangis di sudut ruangan seperti perempuan lemah dalam sinetron. Dia akan berdiri tegak, menggunakan kepintaran dan sumber dayanya untuk membalas pengkhianatan ini dengan cara yang paling elegan. Malam harinya, Raka pulang dengan membawa bunga mawar merah. Alia hampir tertawa melihat usaha suaminya menutupi rasa bersalah dengan bunga murahan. Buat kamu sayang. Maaf ya aku sibuk terus akhir-akhir ini, kata Raka sambil menyerahkan bunga itu. Alia menerimanya dengan senyum. Terima kasih. Kamu baik sekali. Malam itu, mereka makan malam bersama seperti pasangan bahagia. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum Alia, sebuah rencana besar sedang bergerak. Tinggal 2 hari lagi. 2 hari sebelum semuanya runtuh.
Hari Kamis pagi, sehari sebelum keberangkatan Raka, Alia bangun dengan rencana yang sudah matang di kepala. Hari ini adalah hari krusial. Hari ini Raka pasti akan melunasi pembayaran umroh sebesar 20 juta rupiah. Setelah Raka berangkat kerja, Alia duduk di ruang kerja kecilnya di rumah. Dia membuka laptop dan mengakses rekening gabungan mereka. Matanya fokus pada notifikasi transaksi. Dia harus memantau setiap pergerakan uang hari ini. Pukul 10 pagi, ponsel Alia berdering. Sarah menelepon. Al, surat kuasa pemblokiran rekening sudah siap. Aku sudah koordinasi dengan pihak bank. Mereka akan standby besok pagi jam 5. Begitu kamu beri sinyal, dalam 5 menit semua akses Raka ke rekening gabungan akan diblokir total. Jelas Sarah. Bagus. Bagaimana dengan laporan ke bandara? Sudah aku kirim ke pihak keamanan bandara dan imigrasi. Mereka akan melakukan pengecekan ekstra ketat untuk penerbangan umroh besok pagi. Aku lampirkan foto kamu yang asli dan foto dari dokumen umroh yang palsu itu. Mereka bilang ini kasus serius. Alia menghela napas lega. Terima kasih Sar. Kamu tidak tahu betapa aku menghargai bantuan kamu. Sama-sama. Raka tidak tahu apa yang akan menimpanya besok. Setelah menutup telepon, Alia melanjutkan pekerjaannya. Dia harus tetap terlihat normal, tetap mengurus bisnis seperti biasa. Beberapa kali dia chatting dengan pelanggan, membalas pertanyaan di media sosial, mengecek stok barang di gudang. Pukul 2 siang. Notifikasi masuk ke ponsel Alia. Transfer keluar sebesar 20 juta rupiah ke rekening travel umroh Al Mabrur. Sumber dana dari rekening gabungan. Alia tersenyum tipis. Tepat seperti yang diprediksi. Raka benar-benar melakukannya. Dia melunasi pembayaran umroh dengan perempuan lain menggunakan uang bersama mereka. 15 menit kemudian, Raka mengirim pesan WhatsApp. Sayang. Aku transfer 20 juta buat bayar tiket pesawat pulang pergi ke Malaysia sama biaya akomodasi. Proyeknya lumayan besar soalnya. Alia membaca pesan itu dengan perasaan geli. Bohong lagi. Lapisan demi lapisan kebohongan. Oke sayang, semoga lancar proyeknya. Balas Alia singkat. Sore harinya, Alia melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Dia mengakses rekaman kamera pengawas rumah mereka. Alia memasang kamera tersembunyi 3 bulan lalu dengan alasan keamanan. Tapi Raka tidak tahu bahwa rekaman itu tersimpan otomatis di cloud dan bisa diakses kapan saja. Alia memutar rekaman 2 minggu lalu, saat dia sedang dinas ke Bali selama 3 hari. Tanggal 28 November. Matanya menyipit melihat rekaman pukul 8 malam. Raka membawa seorang perempuan muda masuk ke rumah mereka. Perempuan itu sama dengan yang ada di foto dokumen umroh. Rambut panjang, tubuh langsing, dengan riasan menor. Mereka tertawa bersama. Raka membukakan pintu dengan mesra. Rekaman berlanjut. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Raka memeluk perempuan itu. Alia mempercepat rekaman. Pukul 9 malam, mereka masuk ke kamar tidur. Kamar tidur yang setiap hari Alia tiduri bersama Raka. Alia menutup laptop dengan keras. Dia tidak perlu melihat lebih jauh. Sudah cukup. Napasnya tercekat. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada dirinya sendiri yang terlalu percaya. Marah pada Raka yang begitu berani mengkhianati kepercayaan. Marah pada perempuan itu yang tidak punya malu masuk ke rumah orang. Alia mengambil air putih dan meminumnya perlahan. Dia harus tenang. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dia butuhkan sekarang adalah kepala dingin dan eksekusi sempurna. Malam harinya, Raka pulang dengan membawa koper besar. Alia berpura-pura tidak melihat saat suaminya itu memasukkan pakaian-pakaian ke dalam koper di kamar. Kamu berangkat jam berapa besok? Tanya Alia sambil melipat baju di lemari. Jam 4:30 harus sudah jalan dari rumah. Takut macet soalnya. Penerbangan jam 7. Aku anterin ke bandara ya? Raka tampak kaget sesaat. Tidak usah sayang. Kamu kan capek. Aku naik taksi online saja. Masa iya suami mau dinas lama aku tidak antar. Aku bangun jam 4. Siapkan sarapan dulu buat kamu.
Raka terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ya sudah kalau kamu mau. Terima kasih ya sayang. Alia tersenyum manis. Sama-sama. Aku kan istri kamu. Sudah seharusnya aku perhatian. Malam itu, Alia berbaring di samping Raka yang sudah tidur lebih dulu. Suaminya itu terlihat lelap. Mungkin karena besok dia pikir akan menjalani petualangan romantis dengan perempuan selingkuhannya. Alia menatap wajah Raka dalam kegelapan. Wajah yang dulu dia cintai. Wajah yang pernah berjanji setia di depan penghulu dan keluarga. Wajah yang sekarang penuh kepalsuan. Selamat tidur Raka. Bisik Alia pelan. Ini tidur terakhir kamu dengan tenang. Besok, kamu akan tahu apa artinya mengkhianati perempuan yang salah. Alia menutup mata, tapi tidak langsung tertidur. Pikirannya sibuk mengecek setiap detail rencana besok. Sarah sudah siap dengan pemblokiran rekening. Pihak bandara sudah diberitahu tentang fraud identitas. Travel umroh sudah menerima pelunasan. Jadi mereka akan mengharapkan Raka dan perempuan itu datang tepat waktu. Semua bidak sudah di posisi. Tinggal menunggu pagi tiba. Dan pertunjukan akan dimulai. Pertunjukan yang akan membuat Raka dan selingkuhannya tidak akan pernah melupakan hari ini selamanya. Alia tersenyum dalam gelap. Besok, keadilan akan ditegakkan. Besok, pengkhianatan akan mendapat balasannya. Dan yang paling penting, besok Raka akan belajar bahwa meremehkan Alia Permata adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Alarm berbunyi pukul 4 pagi. Alia bangun dengan segar. Seolah-olah dia sudah menantikan momen ini sejak lama. Dia mandi cepat, memakai setelan rumah kasual, lalu turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Roti panggang dan kopi untuk Raka. Raka turun dengan koper besarnya. Wajahnya tampak bersemangat meski matanya masih sembab karena kurang tidur. Dia memakai kemeja putih lengan panjang dan celana kain hitam. Terlihat rapi seperti memang mau pergi dinas. Pagi sayang. Wah sudah siap sarapan, kata Raka sambil mencium kening Alia. Iya, biar kamu ada tenaga di perjalanan. Makan dulu sebelum berangkat. Mereka sarapan dalam diam yang canggung. Alia sesekali melirik jam dinding. Pukul 4:15 menit. Sebentar lagi. Kamu yakin mau anter? Kayaknya capek deh bangun sepagi ini, kata Raka. Tidak apa-apa. Aku memang sudah biasa bangun pagi kok. Lagi pula, kamu mau pergi seminggu, masa aku tidak antar? Setelah sarapan selesai, mereka bersiap untuk berangkat. Alia mengambil kunci mobil dan membuka pintu garasi. Raka memasukkan kopernya ke bagasi. Pukul 4:30, mereka keluar dari rumah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di dalam mobil, Alia menyalakan musik lembut. Raka sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum-senyum sendiri. Pasti sedang chatting dengan perempuan itu, pikir Alia. Kamu nervous enggak dengan proyek ini? Tanya Alia memecah keheningan. Ah, biasa aja sih. Sudah sering handle proyek besar juga, jawab Raka santai. Alia mengangguk. Bohong lagi. Selalu bohong. Perjalanan dari Bintaro ke bandara memakan waktu sekitar 45 menit karena jalanan masih sepi. Pukul 5:15 menit. Mereka tiba di area Terminal 3. Alia memarkirkan mobil di area drop-off. Sudah sampai. Kamu hati-hati ya di sana. Jaga kesehatan, kata Alia sambil tersenyum. Raka mengangguk. Iya sayang. Terima kasih sudah antar. Kamu pulang hati-hati ya. Mereka berpelukan sebentar. Alia bisa merasakan detak jantung Raka yang sedikit lebih cepat. Pasti karena nervous menjalankan rencana kotornya, pikir Alia. Oke, aku masuk dulu ya. Love you, kata Raka sambil mengambil kopernya. Love you too, balas Alia. Raka berjalan memasuki Terminal 3. Alia tidak langsung pergi. Dia memarkirkan mobilnya di parkiran dan duduk di dalam mobil sambil mengamati pintu masuk terminal dari kejauhan. Ponselnya dia pegang erat. Pukul 5:25 pagi, Alia mengirim pesan ke Sarah. Eksekusi sekarang. Balasan Sarah cepat. Roger Ted. Pemblokiran dalam proses. Alia membuka aplikasi perbankan di ponselnya.
Dia merefresh halaman berkali-kali. Pukul 5.27. Muncul notifikasi. Akses rekening gabungan telah dibatasi untuk pengguna Raka Wijaya. Semua kartu debit, kartu kredit, dan akses mobile banking Raka diblokir total. Alia tersenyum tipis. Langkah pertama berhasil. Di dalam terminal, Raka berjalan menuju area check-in dengan langkah percaya diri. Dia melihat sosok yang sudah ditunggu-tunggu berdiri di dekat konter maskapai. Sinta Maharani, perempuan 25 tahun dengan hijab pashmina pink muda dan dress panjang warna krem. Raka, sapa Sinta dengan senyum lebar. Mereka berpelukan sebentar. Tidak terlalu lama karena masih di tempat umum. Sinta terlihat cantik dengan riasan natural dan koper kecil berwarna pink di sampingnya. Kamu sudah lama? Tanya Raka. Baru sampai 10 menit yang lalu. Aku excited banget Raka. Ini pertama kali aku umroh. Kata Sinta dengan mata berbinar. Tenang, nanti aku temani. Ini akan jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Jawab Raka sambil menggenggam tangan Sinta sekilas. Mereka berjalan menuju konter check-in travel umroh Al Mabrur. Petugas konter menyambut dengan ramah. Selamat pagi Bapak Ibu. Nama peserta umrohnya siapa? Raka Wijaya dan Alia Permata Wijaya. Jawab Raka. Petugas mengetik di komputer. Lalu mengerutkan kening. Maaf Pak, bisa saya lihat paspor Bapak dan Ibu? Raka menyerahkan paspornya dan paspor Sinta. Petugas mengecek dengan teliti. Matanya bergantian melihat layar komputer dan paspor yang diserahkan. Pak Raka, ada sedikit masalah nih, kata petugas dengan nada hati-hati. Dokumen umroh yang terdaftar atas nama Ibu Alia Permata Wijaya. Tapi paspor yang Bapak serahkan atas nama Sinta Maharani. Ini berbeda. Raka mulai gugup. Oh itu, keliru dokumen Bak. Harusnya yang didaftarkan nama Sinta, bukan Alia. Maaf Pak, ini tidak bisa diubah mendadak. Nama sudah terdaftar di sistem imigrasi Saudi. Ini bisa jadi masalah serius. Sinta menatap Raka dengan panik. Raka, gimana ini? Sebelum Raka bisa menjawab, ponselnya berdering. Nomor travel umroh Al Mabrur. Dia mengangkat dengan tangan sedikit gemetar. Halo. Selamat pagi Pak Raka. Ini dari Al Mabrur. Maaf mengganggu. Ada informasi penting nih Pak. Pelunasan 20 juta rupiah yang Bapak transfer kemarin statusnya pending. Bank kami tidak bisa cairkan dana karena ada masalah di rekening pengirim. Bapak bisa coba transfer ulang. Jantung Raka berdegup kencang. Pending? Tapi kemarin sudah berhasil transfer. Iya Pak, masuk sih ke sistem kami, tapi tidak bisa dicairkan. Sepertinya ada pemblokiran dari pihak bank Bapak. Tanpa pelunasan, kami tidak bisa proses boarding Bapak hari ini. Raka menutup telepon dengan wajah pucat. Dia segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Error. Akses ditolak. Dia coba kartu kredit. Semua diblokir. Sinta, ada uang cash? Tanya Raka dengan suara bergetar. Aku bawa 5 juta. Emang kenapa? Rekening aku diblokir semua. Aku tidak bisa akses uang. Sinta menatap Raka dengan mata membulat. Campuran antara shock dan panik mulai terlihat di wajahnya. Raka mencoba menelepon Alia berkali-kali. Tidak diangkat. Dia kirim pesan WhatsApp dengan tangan gemetar. Sayang, kenapa rekening diblokir? Aku butuh urgent banget. Tolong angkat telepon. Alia yang masih duduk di dalam mobil di area parkir membaca pesan itu sambil tersenyum dingin. Dia balas dengan santai. Lo kok diblokir? Aku juga baru tahu. Mungkin ada masalah teknis dari bank. Aku lagi meeting penting nih. Nanti siang aku hubungi banknya. Kamu kenapa memang? Butuh uang. Iya urgent banget. Tolong sekarang. Sabar ya sayang. Nanti aku urus. Sekarang aku lagi presentasi ke klien besar. Nggak bisa ganggu dulu. Tunggu beberapa jam ya. Raka menatap layar ponselnya dengan frustasi. Sinta berdiri di sampingnya dengan wajah cemas. Beberapa calon jamaah umroh lain mulai melirik arah mereka dengan pandangan penasaran. Raka,
Sekarang gimana? Kita nggak bisa boarding kalau pelunasannya nggak masuk, bisik Sinta. Raka mengusap wajahnya kasar. Aku coba hubungi teman dulu. Pinjam uang 20 juta. Dia mulai menelepon satu persatu temannya. Tapi siapa yang punya uang cash 20 juta di pagi buta begini? Sebagian besar tidak mengangkat telepon. Sebagian bilang tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk tunai. Sementara itu, petugas konter travel umroh mulai terlihat tidak sabar. Pak Raka, Ibu Sinta, mohon ditunggu sebentar ya. Saya harus koordinasi dengan supervisor kami terkait masalah dokumen nama dan pembayaran ini. Raka mengangguk lemah. Keringat mulai membasahi keningnya meski pendingin ruangan menyala dingin. 10 menit kemudian, seorang petugas berbeda menghampiri mereka. Bukan dari travel umroh, tapi petugas keamanan bandara dengan seragam resmi dan lencana identitas. Bapak Raka Wijaya dan Ibu Sinta Maharani? Mohon ikut kami sebentar ke ruang pemeriksaan, kata petugas dengan nada formal tapi tegas. Sinta langsung panik. Pemeriksaan? Memang kenapa, Pak? Kami salah apa? Tidak perlu khawatir, Bu. Hanya pemeriksaan standar terkait dokumen perjalanan. Silakan ikut kami. Raka dan Sinta saling berpandangan. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti petugas tersebut. Koper mereka dibawa juga. Beberapa calon jamaah umroh lain mulai berbisik-bisik melihat kejadian ini. Mereka dibawa ke sebuah ruangan di area terpisah dari terminal utama. Ruangan itu berukuran sedang dengan meja panjang dan beberapa kursi. Di dalam sudah ada 3 orang petugas lain yang menunggu. 2 petugas imigrasi dan 1 orang yang terlihat seperti penyidik dengan pakaian sipil. Silakan duduk, Pak, Bu, kata salah satu petugas imigrasi. Raka dan Sinta duduk dengan gelisah. Sinta mulai menggigit bibirnya. Tangannya gemetar memegang tasnya. Petugas imigrasi membuka sebuah map berisi dokumen. Pak Raka, kami menerima laporan resmi terkait dugaan fraud identitas pada penerbangan umroh hari ini. Dokumen perjalanan yang Bapak daftarkan atas nama Alia Permatawijaya. Tapi orang yang akan berangkat adalah Ibu Sinta Maharani. Apa Bapak bisa jelaskan? Raka menelan ludah. Itu keliru, Pak. Seharusnya yang didaftarkan nama Sinta dari awal. Bukan Alia. Tapi kenapa sampai pakai nama Alia Permatawijaya? Siapa Alia Permatawijaya? Itu istri saya. Petugas mengerutkan kening. Istri Bapak? Jadi Bapak mau berangkat umroh dengan perempuan yang bukan istri Bapak. Tapi dokumennya pakai nama istri Bapak. Raka tidak bisa menjawab. Kepalanya tertunduk. Petugas lain membuka laptop dan memutar layarnya ke arah Raka dan Sinta. Di layar itu terlihat foto kartu tanda penduduk Alia yang asli. Ini foto Alia Permatawijaya yang sebenarnya, sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dilaporkan ke kami. Apakah ini ibu yang duduk di sebelah Bapak sekarang? Sinta menggeleng pelan dengan air mata mulai menggenang di matanya. Jadi jelas ada penggunaan identitas palsu di sini. Ibu Sinta, apa Ibu tahu bahwa dokumen perjalanan Ibu menggunakan nama orang lain? Sinta terisak. Saya tidak tahu, Pak. Raka bilang sudah urus semuanya. Saya pikir dokumennya atas nama saya. Tapi Ibu tidak cek dokumen sebelum berangkat. Sinta menggeleng sambil menangis. Raka yang pegang semua dokumen. Dia bilang sudah beres semuanya. Penyidik yang duduk di ujung meja angkat bicara. Pak Raka, Ibu Sinta, penggunaan identitas palsu untuk penerbangan internasional adalah tindak pidana. Ini bisa dikenakan pasal pemalsuan dokumen. Selain itu, kami juga menerima informasi bahwa ada dugaan penggelapan dana dalam pembiayaan perjalanan ini. Raka mengangkat wajahnya dengan panik. Penggelapan dana? Apa maksudnya? Dana yang digunakan untuk umroh ini dari mana, Pak? Dari rekening saya dan istri. Rekening gabungan. Apa istri Bapak tahu bahwa dana tersebut digunakan untuk berangkat umroh dengan perempuan lain? Raka terdiam. Kepalanya pusing. Semuanya runtuh dalam sekejap. Petugas imigrasi menutup map dokumen di tangannya. Baik, untuk saat ini kami tidak bisa izinkan Bapak dan Ibu boarding. Dokumen perjalanan Bapak bermasalah.
Ada dugaan fraud identitas dan penggelapan dana. Kami akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Bapak dan Ibu mohon menunggu di sini sampai proses pemeriksaan selesai. Sinta menangis semakin keras. Raka, kamu bilang sudah cerai. Kamu bilang Alia sudah setuju. Kamu bohong semua. Raka hanya bisa menunduk dalam diam. Tangannya gemetar memegang ponsel yang tidak berguna karena semua aksesnya diblokir. Di luar sana, pesawat umroh yang seharusnya mereka tumpangi sedang bersiap untuk boarding. Tapi mereka berdua terjebak di ruang interogasi, dengan masa depan yang tiba-tiba menjadi sangat tidak pasti. Pemeriksaan di ruang interogasi berlangsung selama hampir 3 jam. Raka dan Sinta diminta memberikan keterangan lengkap tentang rencana perjalanan mereka, sumber dana, dan bagaimana bisa terjadi kesalahan nama di dokumen. Sinta tidak berhenti menangis sepanjang pemeriksaan. Riasan wajahnya luntur bercampur air mata. Pukul 8 pagi, pesawat umroh yang seharusnya mereka tumpangi sudah lepas landas menuju Arab Saudi. Raka menatap kosong ke arah jendela ruangan, mendengar suara deru mesin pesawat yang semakin menjauh. Impiannya untuk umroh romantis bersama Sinta hancur berantakan. Petugas imigrasi akhirnya memberikan keputusan. Baik Pak Raka dan Ibu Sinta. Setelah kami periksa, kami simpulkan bahwa ada pelanggaran serius dalam dokumen perjalanan kalian. Untuk saat ini, nama kalian akan kami catat dalam sistem dan kalian dilarang melakukan penerbangan internasional hingga kasus ini selesai diproses secara hukum. Raka memejamkan mata. Berapa lama larangannya, Pak? Tergantung proses hukum. Minimal 3 bulan. Bisa lebih lama kalau ada tuntutan pidana dari pihak yang melaporkan. Jadi kami bebas pergi sekarang. Ya, tapi ingat. Kalian tidak boleh meninggalkan kota tanpa izin selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami akan panggil lagi kalau dibutuhkan. Raka dan Sinta keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah gontai. Mereka menarik koper masing-masing menuju area terminal. Sinta berjalan beberapa langkah di belakang Raka, tidak mau berdekatan dengannya. Sinta, maafin aku. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini, kata Raka mencoba menjelaskan. Sinta berhenti berjalan dan menatap Raka dengan mata penuh kekecewaan. Kamu bohong Raka. Kamu bilang sudah cerai sama Alia. Kamu bilang dia sudah setuju hubungan kita. Ternyata semua bohong. Kamu masih pakai uang dia. Masih tinggal sama dia. Aku bodoh percaya sama kamu. Aku janji akan cerai sama dia. Aku cuma butuh waktu yang tepat. Waktu yang tepat? Sudah 8 bulan kamu bilang gitu Raka. 8 bulan aku jadi simpanan kamu, menunggu janji-janji kosong kamu. Teriak Sinta tidak peduli orang-orang di sekitar mereka mulai melirik. Raka mencoba meraih tangan Sinta tapi ditepis kasar. Jangan sentuh aku. Aku mau pulang. Jangan pernah hubungi aku lagi. Sinta berjalan cepat meninggalkan Raka sendirian di tengah terminal yang ramai. Beberapa orang masih menatap ke arah mereka, berbisik-bisik. Raka merasa seluruh dunia sedang menertawakannya. Dia duduk di kursi tunggu bandara dengan wajah tertunduk. Ponselnya dia pegang, mencoba sekali lagi menghubungi Alia. Kali ini, Alia mengangkat. Halo sayang. Suara Alia terdengar tenang, terlalu tenang. Alia, tolong buka blokir rekening aku. Ini urgent banget. Aku ada masalah besar di sini. Pinta Raka dengan suara putus asa. Masalah apa emang? Bukannya kamu harusnya sudah di pesawat menuju Malaysia sekarang? Raka terdiam sejenak. Aku belum berangkat. Ada masalah di bandara. Tolong buka blokirnya dulu. Nanti aku jelasin. Oh, aku sudah tahu masalahnya kok Raka, kata Alia dengan nada yang berubah menjadi dingin. Masalahnya adalah kamu mau berangkat umroh sama perempuan lain pakai namaku dan pakai uangku. Itu masalahnya kan? Raka tercekat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kamu tahu. Tentu saja aku tahu. Aku yang lapor ke pihak bandara tentang fraud identitas itu. Aku yang blokir semua rekening kamu pagi ini. Aku yang pastikan kamu dan selingkuhan kamu tidak bisa naik pesawat itu. Alia, kumohon, ini salah paham. Salah paham.
Alia tertawa sinis. Salah paham yang mana, Raka? Waktu kamu transfer 45 juta dari rekening kita untuk DP umroh? Waktu kamu bawa perempuan itu ke rumah kita saat aku di Bali? Atau waktu kamu bohong tentang dinas ke Malaysia? Raka tidak bisa menjawab. Kepalanya pusing. Jantungnya berdebar cepat. Dengar baik-baik, Raka. Mulai hari ini, kamu tidak punya akses ke 1 rupiah pun dari rekening gabungan kita. Rumah yang kamu tinggali itu atas nama aku. Dibangun dari uang bisnis aku. Mobil yang kamu pakai itu aku yang bayar. Bahkan kantor konsultan kamu itu pakai modal dari aku. Jelas Alia dengan tegas. Alia, jangan kayak gini. Aku suami kamu. Suami. Suami yang rencanakan ibadah umroh dengan selingkuhan pakai identitas istrinya sendiri? Kamu tidak pantas disebut suami, Raka. Kamu cuma pengkhianat yang ketahuan. Aku minta maaf, aku akan putus sama Sinta. Aku janji tidak akan ulangi lagi. Terlambat. Sekarang kamu pulang ke rumah pakai uang kamu sendiri. Jangan harap aku jemput. Dan begitu kamu sampai rumah, kita akan bicara tentang masa depan pernikahan kita yang sudah hancur ini. Selamat menikmati perjalanan pulang dari Bandara, Raka. Semoga kamu belajar sesuatu dari hari ini. Telepon ditutup sepihak oleh Alia. Raka menatap layar ponselnya yang gelap. Tangannya gemetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Seorang pria dewasa menangis sendirian di tengah bandara yang ramai. Dia mengecek dompetnya. Hanya ada uang cash 500.000 rupiah. Tidak cukup bahkan untuk naik taksi pulang ke Bintaro. Semua kartu kreditnya diblokir. Akses ke rekening ditutup total. Raka akhirnya memutuskan naik kereta dan angkutan umum untuk pulang. Dengan koper besar yang berat, dia menyeret langkahnya keluar dari terminal menuju stasiun kereta bandara. Perjalanan yang seharusnya membawanya ke Tanah Suci, malah berakhir dengan perjalanan memalukan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Di sisi lain kota, Alia duduk santai di kantor tokonya sambil menyeruput kopi. Sarah duduk di seberangnya dengan senyum puas. Sempurna, Al. Eksekusinya sempurna. Puji Sarah. Alia mengangguk pelan. Ini baru permulaan, Sar. Masih ada hukuman lain yang menunggu dia di rumah nanti. Raka tiba di rumah pukul 2 siang dengan kondisi yang sangat berbeda dari pagi tadi. Kemeja putihnya kusut dan basah oleh keringat setelah bergonta-ganti transportasi umum. Kopernya lecet di beberapa bagian karena terseret di lantai stasiun dan trotoar. Wajahnya pucat dan lelah. Dia membuka pintu rumah dengan kunci cadangan yang ada di dompetnya. Begitu masuk, Alia sudah duduk di sofa ruang tamu dengan posisi tenang. Di atas meja tamu tergeletak tumpukan dokumen yang tersusun rapi dalam map-map berwarna berbeda. Datang juga akhirnya, kata Alia tanpa mengalihkan pandangan dari tablet yang sedang dibacanya. Raka menaruh kopernya dan berdiri canggung di tengah ruang tamu. Alia, aku bisa jelaskan semuanya. Oh. Aku sangat menantikan penjelasan kamu. Silakan duduk. Alia menunjuk kursi di seberangnya. Raka duduk dengan berat. Kepalanya tertunduk. Tidak berani menatap mata istrinya. Sebelum kamu mulai berbohong lagi, aku akan tunjukkan sesuatu dulu. Alia mengambil remote dan menyalakan televisi besar di ruang tamu. Layar menampilkan rekaman video dari kamera pengawas rumah mereka. Raka mengangkat wajahnya dan terkejut melihat rekaman tanggal 28 November. Rekaman saat dia membawa Sinta masuk ke rumah ini. Rekaman mereka berpelukan di sofa. Rekaman mereka masuk ke kamar tidur. Aku punya semua rekamannya, Raka. Dari pertama kali kamu bawa dia ke rumah ini sampai terakhir kali. Kata Alia sambil mematikan televisi. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan aku, Alia. Aku hilaf. Aku terjerumus. Terjerumus? Orang yang terjerumus itu tidak sengaja, Raka. Tapi kamu merencanakan ini. Kamu bohong berulang kali. Kamu pakai uang kita untuk senang-senang sama dia. Alia membuka map pertama dan mengeluarkan tumpukan printout transfer bank. Ini bukti transfer kamu ke rekening Sinta selama 8 bulan terakhir. Total 150 juta rupiah. Uang yang kamu ambil dari rekening gabungan kita sedikit demi sedikit. Raka terperangah melihat angka itu.
Dia tidak sadar sudah sebanyak itu. Ini lagi. Alia membuka map kedua. Screenshot percakapan kamu dengan Sinta yang aku dapat dari cloud backup ponsel kamu. Kamu tahu kan kalau akun cloud kita masih pakai email yang sama? Semua chat kamu terbackup otomatis. Alia membacakan beberapa chat dengan nada datar. Istriku cuma tahu hitung duit. Dia galak dan gak perhatian. Aku capek sama dia. Kamu beda. Kamu manis dan pengertian. Raka mengepalkan tangannya. Malu bercampur penyesalan. Dan ini yang paling menyakitkan. Alia membuka map ketiga. Surat kuasa yang kamu tanda tangan 6 bulan lalu. Kamu ingat waktu kamu mabuk setelah pesta kantor? Aku minta kamu tanda tangan dokumen asuransi? Sebenarnya itu bukan dokumen asuransi Raka. Itu surat kuasa yang memberikan aku hak penuh atas semua aset gabungan kita. Mata Raka membulat. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak pernah. Kamu tanda tangan dalam keadaan mabuk. Dan itu sah secara hukum karena ada 2 saksi dan notaris yang memvalidasi. Sarah yang atur semuanya. Raka terduduk lemas. Seluruh hidup yang dia kenal sedang runtuh di hadapannya. Jadi sekarang begini Raka. Rumah ini atas namaku. 100%. Mobil yang kamu pakai. Atas namaku. Bisnis konsultan kamu yang pakai modal dari uangku. Sekarang jadi milikku juga. Rekening gabungan sepenuhnya di bawah kontrolku. Kamu mau lanjut hidup? Bayar sewa kalau mau tinggal di sini. Mau cerai? Silakan. Tapi kamu keluar dari rumah ini tanpa apa-apa. Raka menangis. Air matanya menetes jatuh ke lantai. Kumohon Alia. Jangan kayak gini. Aku salah. Aku akan berubah. Aku akan putus total sama Sinta. Kumohon jangan ambil semuanya. Berubah? Setelah 8 bulan kamu selingkuh di belakangku? Setelah kamu mau bawa dia umroh pakai namaku, pakai uangku, dan berniat berdoa di tanah suci dengan niat penuh dosa? Kamu pikir kata maaf bisa menghapus semua itu? Alia berdiri dan menatap Raka dari atas. Aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, kamu tetap jadi suamiku di atas kertas, tapi kamu bekerja dan bayar semua pengeluaran kamu sendiri. Kamu tidak punya akses ke uangku lagi. Kedua, kita cerai sekarang dan kamu dapat bagian sesuai hukum. Tapi itu tidak akan banyak karena sebagian besar aset atas namaku dan dibangun dari uangku. Raka mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Kalau aku pilih tetap bertahan, apa kamu akan maafin aku? Memaafkan dan melupakan itu 2 hal berbeda Raka. Aku mungkin akan memaafkan suatu saat nanti. Tapi aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatan ini. Dan kepercayaan yang sudah hancur, itu tidak akan pernah bisa dibangun lagi dengan utuh. Alia berjalan menuju tangga untuk naik ke kamar atas. Aku kasih kamu waktu sampai besok untuk putuskan. Malam ini kamu tidur di kamar tamu. Jangan coba-coba masuk ke kamar kita. Aku sudah ganti kuncinya. Raka terduduk sendirian di ruang tamu. Ponselnya bergetar. Pesan dari kantornya. Atasan langsung mengirim chat. Raka, ada video kamu di bandara viral di grup kantor. Kita perlu bicara Senin depan. Raka membuka media sosial. Ternyata benar. Ada video amatir yang diambil penumpang lain di bandara pagi tadi. Video saat dia dan Sinta digiring petugas ke ruang pemeriksaan. Video itu sudah ditonton puluhan ribu kali dengan komentar-komentar yang mencela. Dasar suami tidak tahu malu. Ajak selingkuhan umroh. Perempuannya pakai hijab pula. Ternyata pelakor. Kasihan istrinya. Pasti patah hati. Hidupnya hancur dalam 1 hari. Hubungan dengan Sinta putus. Pernikahan dengan Alia diambang kehancuran. Reputasi di kantor rusak. Keuangan dikontrol total oleh Alia. Bahkan kebebasan bergeraknya dibatasi karena masalah hukum di bandara. Raka merebahkan diri di sofa ruang tamu. Ini bukan mimpi buruk yang akan berakhir saat dia bangun. Ini kenyataan yang harus dia hadapi sebagai konsekuensi dari semua kebohongan dan pengkhianatannya. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. 3 bulan berlalu sejak kejadian di bandara.
Kehidupan Raka dan Alia berubah drastis dalam periode waktu yang singkat itu. Raka memilih untuk tetap bertahan dalam pernikahan, bukan karena cinta, tapi karena dia tidak punya pilihan lain. Dia bekerja lebih keras dari sebelumnya, tapi reputasinya di kantor sudah hancur. Beberapa klien besar memutuskan kontrak karena tidak mau bekerja dengan orang yang viral karena skandal moral. Gajinya dipotong, dan dia harus membayar sewa kepada Alia untuk tinggal di rumah yang dulu dia anggap miliknya sendiri. Sinta kehilangan pekerjaannya 2 minggu setelah kejadian bandara. Perusahaan tempatnya bekerja tidak bisa mentolerir skandal yang mencoreng nama baik mereka. Keluarganya yang tadinya tinggal di Surabaya mengetahui kejadian itu dari media sosial dan memutuskan hubungan dengannya. Sinta harus pindah ke kos-kosan murah dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Sementara itu, Alia fokus membangun kembali hidupnya. Bisnisnya berkembang pesat. Dia bahkan membuka cabang baru di 3 kota besar. Dengan kondisi mental yang lebih kuat, Alia mulai aktif di media sosial membagikan kisah inspiratif tentang perempuan mandiri secara finansial. Suatu pagi di bulan Maret, Alia duduk di ruang makan sambil sarapan sendirian. Raka sudah berangkat kerja sejak subuh karena harus mengejar deadline proyek. Ponsel Alia berdering. Panggilan dari Sarah. Pagi Al. Ada kabar bagus. Proses hukum di bandara sudah selesai. Kasus ditutup dengan peringatan keras untuk Raka dan Sinta. Mereka sudah bisa melakukan perjalanan internasional lagi, tapi namanya tetap tercatat di sistem, jelas Sarah. Terima kasih infonya Sar. Sudah 3 bulan ya. Cepat juga. Iya, karena tidak ada tuntutan pidana lebih lanjut dari kamu. Ngomong-ngomong, kamu sudah putuskan mau gimana dengan pernikahan kamu? Alia menghela napas panjang. Aku sudah putuskan Sar. Aku mau cerai. Aku tidak bisa terus hidup dengan orang yang sudah menghancurkan kepercayaanku. 3 bulan ini cukup untuk aku lihat bahwa Raka tidak berubah. Dia cuma menyesal ketahuan, bukan menyesal karena perbuatannya. Aku dukung keputusan kamu. Kapan kamu mau mulai proses? Minggu depan. Tolong siapkan dokumennya. Seminggu kemudian, Alia dan Raka duduk berhadapan di kantor pengacara. Raka terlihat tua 10 tahun dalam 3 bulan terakhir. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Kantung matanya menghitam karena kurang tidur. Aku mau kita berpisah dengan baik-baik Raka. Tidak perlu drama panjang. Ini surat cerai dan pembagian aset sesuai dengan hukum yang berlaku, kata Alia sambil mendorong dokumen di atas meja. Raka membaca dokumen itu dengan pelan. Alia memberikannya bagian yang adil meskipun secara hukum dia bisa mengambil hampir semuanya. Raka mendapat 10% dari nilai rumah yang akan dicairkan dalam bentuk uang, mobilnya yang lama, dan peralatan kantornya. Kamu baik sekali Alia. Padahal kamu bisa tidak kasih aku apa-apa, kata Raka dengan suara serak. Aku bukan orang jahat Raka. Aku cuma tidak mau hidup dengan pengkhianat. Kamu masih punya kesempatan membangun hidup lagi. Gunakan kesempatan itu dengan lebih bijak. Raka menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar. Air matanya menetes di atas kertas. Maafkan aku Alia. Aku tahu kata maaf tidak cukup, tapi aku benar-benar menyesal. Aku sudah memaafkan kamu Raka. Bukan untuk kamu, tapi untuk ketenangan hatiku sendiri. Tapi memaafkan tidak berarti aku harus kembali bersamamu. Proses perceraian selesai dalam waktu 2 bulan. Raka pindah ke apartemen kecil di daerah Depok yang dibeli dari uang bagiannya. Dia bekerja sebagai konsultan freelance karena tidak ada perusahaan yang mau menerimanya setelah skandal itu. Sementara Alia, dia memutuskan untuk berangkat umroh sendiri di bulan Mei. Kali ini benar-benar sendiri, dengan biaya dari hasil kerja kerasnya, dengan hati yang sudah lebih tenang. Di Tanah Suci, Alia berdoa dengan khusyuk. Dia memohon ampunan atas segala dosanya, meminta petunjuk untuk masa depan, dan bersyukur atas kekuatan yang Allah berikan untuk melewati ujian berat ini. Saat pulang ke Indonesia, Alia merasa seperti dilahirkan kembali. Dia tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Hidupnya terbuka lebar untuk kemungkinan-kemungkinan baru. 6 bulan setelah perceraian, Alia mendapat pesan di media sosial. Dari Sinta.
Pesannya panjang, penuh permintaan maaf dan penyesalan. Sinta memohon kesempatan untuk bekerja di perusahaan Alia, berjanji akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan lagi. Alia membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Bagian dari dirinya ingin membalas dengan kata-kata kasar. Tapi bagian lain mengingatkan bahwa dia sudah memaafkan dan melanjutkan hidup. Alia membalas singkat. Maaf bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri dan Allah. Aku tidak bisa berikan kamu pekerjaan karena itu akan membuat tidak nyaman untuk kita berdua. Tapi aku doakan kamu mendapat jalan yang lebih baik. Belajarlah dari kesalahan dan jangan ulangi lagi. Alia menutup aplikasi media sosialnya dan tersenyum. Dia memilih untuk tidak menyimpan dendam. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kebencian. Setahun kemudian, bisnis Alia berkembang menjadi salah satu brand fashion online terbesar di Indonesia. Dia menjadi pembicara di berbagai seminar tentang kewirausahaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi. Kisahnya menginspirasi ribuan perempuan untuk mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada siapapun. Alia tidak menikah lagi. Dia memilih fokus pada pengembangan diri, bisnis, dan membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami hal serupa dengannya. Hidupnya penuh, bermakna, dan yang paling penting, dia bahagia dengan pilihannya sendiri. Sementara Raka, dia belajar dari kesalahan terbesarnya. Meskipun hidupnya tidak seindah dulu, dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Tidak untuk mendapatkan Alia kembali, karena dia tahu itu tidak mungkin. Tapi untuk dirinya sendiri dan untuk menebus kesalahannya. Pelajaran terbesar dari semua ini sederhana namun sangat berharga. Jangan pernah hianati orang yang mempercayai kamu, jangan remehkan perempuan yang kamu sakiti, dan jangan pernah bermain api dengan keimanan dan kepercayaan. Karena karma tidak butuh waktu lama untuk menjemput mereka yang lupa berterima kasih atas nikmat yang sudah diberikan. Dan Alia membuktikan bahwa perempuan kuat bukan karena dia tidak pernah jatuh, tapi karena dia selalu bangkit lebih kuat setelah terjatuh. Dia memilih bahagia, dengan atau tanpa siapapun. Pendengar setia Aida bercerita. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semirip mungkin dengan kejadian nyata agar kita semua bisa mengambil hikmahnya. Hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah hianati orang yang mempercayai kamu, apalagi dengan mengatasnamakan ibadah. Perempuan yang kamu remehkan bisa jadi adalah perempuan terkuat yang pernah kamu temui. Kemandirian finansial bukan hanya soal uang, tapi soal kebebasan untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Dan yang paling penting, kepercayaan yang sudah hancur tidak akan pernah bisa dibangun kembali dengan utuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu senang dengan cerita hari ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel Aida Bercerita. Pendapat dan dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.